Halo Capricorn, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang gak tahan. Ada yang mulai melirik kamu dan kamu akan menjadi sorotan. Seperti apakah itu, kita akan coba cek. Tapi ingat, buat Capricorn, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Capricorn, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Capricorn semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan sampel kartunya. Cek untuk energi kamu di sini. Apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, King of Pentacles. Nah, jadi kalau kita lihat ya, jika kamu memfokuskan seseorang, maka energi orang tersebut akan terkoneksi dengan kamu. Dan siapakah dia? Zodiak-zodiaknya. Tapi ingat ya, jika tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan, namun cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini ya, jika ini adalah cerita kamu. Tapi kita akan coba cek zodiak yang kuat koneksinya dengan kamu. Di sini ada Taurus, Virgo, Capri. Ada Aries, Leo, Sagi. Ada Taurus, Virgo, Capri, Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak yang kuat koneksinya dengan kamu. Oke. Jadi kalau aku lihat ya, di sini ada King of Pentacles. Jadi kalau aku lihat beberapa dari kamu itu ada yang sudah sukses. Dan kesuksesan kamu ini adalah hasil kerja keras kamu. Karena kamu itu dikenal sebagai sosok pekerja keras dan tangguh. Nah, jika mungkin dalam suatu pekerjaan, ya, kamu bekerja di suatu perusahaan, kamu itu selalu datang lebih awal dan menyelesaikan pekerjaan sebelum tepat tenggang waktunya gitu loh. Dan kamu selalu tenang meski di bawah tekanan. Jadi inilah yang menggambarkan bahwasanya kamu itu adalah orang yang punya potensi untuk sukses. Karena ini benar-benar kamu terapkan dalam kehidupan pribadi kamu. Ya, kepribadian kamu yang tangguh dan kamu juga penuh tanggung jawab. Nah, inilah yang membuat banyak orang di sekitar kamu itu kagum. Dan kamu bahkan banyak dilirik orang. Bahkan kamu juga jadi sorotan. Kok bisa ya kamu begitu? Datang tepat waktu, bahkan sebelum waktu masuk jam kerja dimulai, kamu selalu datang lebih awal. Nah, jadi itu menentukan bahwasannya orang-orang seperti itu punya potensi untuk sukses gitu loh. Nah, jadi mereka kok bisa ya kamu bisa begitu, apalagi mungkin kamu yang punya keluarga, atau mungkin kamu berada di tempat yang jauh, tempat tinggalnya dari kantor gitu ya. Nah, begitu juga mungkin dalam hal percintaan. Kamu misalnya yang selalu ya untuk mengutamakan pasangan kamu. Kamu pengen tahu nih apa kebutuhan pasangan kamu. Kamu pengen mengetahui apa yang dia inginkan. Nah, di situ kamu selalu memenuhinya, begitu ya. Nah, dan kamu juga terlihat adalah seseorang yang sederhana, tapi memikat perhatian banyak orang gitu loh. Ya, dengan kesederhanaan kamu itulah yang membuat orang merasa kagum. Merasa kayak, wah, melihat senyum kamu hangat banget gitu ya. Terus ya, cara kamu bicara, cara kamu ngobrol sama mereka, itu kamu selalu menatap dengan kelembutan. Itu yang membuat orang-orang kayak ngerasa nyaman ya terhadap kamu begitu. Bahkan kamu itu akan jadi pusat perhatian. Kok bisa kamu seanggun ini? Kok bisa kamu semanis ini gitu loh. Kalau kamu cowok ya mungkin kok bisa kamu seganteng ini gitu loh. Ya, begitu. Terkadang mungkin dengan kehangatan, dengan kesederhanaan kita, maka orang-orang itu kayak merasa kayak
kagum banget gitu loh, kamu kok bisa sesederhana ini, padahal kamu itu punya semuanya, padahal kamu pintar, padahal kamu itu cerdas, kamu bisa melakukan apapun dan kamu multi talent ya, dan kamu itu akan jadi pusat perhatian ya. Aura kamu itu membuat mereka-mereka itu tidak bisa menghindari kamu dan kamu itu selalu jadi sorotan. Oke? Nah, di sini aku juga merasakan kamu juga selalu melakukan sebuah tindakan-tindakan yang membuat mereka-mereka kayak terpana, tercengang gitu loh. Ya karena apa yang kamu lakukan itu selalu menghasilkan. Apalagi di sini ada the wheel of fortune gitu ya. Kamu selalu membuat perubahan-perubahan dalam diri kamu. Ya, seolah-olah kamu itu selalu bisa melakukan apapun gitu loh. Yang orang lain tidak bisa lakukan, kamu bisa lakukan itu. Oke. Nah, jadi itulah yang membuat kamu itu berbeda dari yang lainnya. Nah, tanpa kamu sadari, kamu juga tidak pernah mencari perhatian dari siapapun, tapi secara tidak sadar orang-orang yang memperhatikan kamu. Dan terkadang ya, banyak sih mungkin dari teman-teman kamu melihat kamu itu dengan menutup mata. Kalau mendengar suara kamu aja, mereka udah tahu, oh ini kamu gitu loh. Karena kamu itu punya daya tarik tersendiri. Oke. Terkadang mereka-mereka menyadari bahwasanya kamu itu semakin banyak dilirik oleh orang-orang. Dan semua itu mungkin ya, ada yang memuji kamu karena kecerdasan kamu, ada yang memuji kamu karena kehangatan kamu, atau kesetiaan kamu, atau kebaikan kamu di sini. Oke, tapi kamu tidak ngerasa bahwasanya kamu itu menjadi sombong, enggak. Kamu menjadi besar kepala, enggak gitu loh. Kamu tetap menjadi seseorang yang rendah hati. Itu yang membuat orang makin penasaran sama kamu, makin tertarik sama kamu, makin melirik kamu, ya bahkan banyak yang naksir kamu sekarang ya. Kayaknya aura kamu itu makin bersinar gitu loh. Ya, jadi buatlah diri kamu itu seelegan mungkin, karena kita semuanya bisa seperti itu. Walaupun terkadang kamu itu punya masalah, namun kamu tidak pernah menunjukkan kepada siapapun kalau kamu itu punya masalah. Kamu selalu tersenyum, walaupun senyum kamu itu kecil banget gitu ya, tidak lebar senyumnya, tapi itu membuat orang-orang terpukau, ya. Oke. Nah, jadi itulah diri kamu. Kami tuh memang mempunyai kepribadian cukup kuat ya, dan itu kamu merasa ini adalah anugerah gitu loh, dan kamu selalu menjaga itu ya, dan kamu juga bisa termasuk seseorang yang kayak dihormati. Makanya di sini banyak mata-mata yang melirik kamu ya. Terkadang ada juga yang mau, ya intinya yang berani nih untuk melangkah mendekat ke kamu, untuk mengatakan isi hatinya, untuk mengatakan apa yang dia rasakan ya, untuk mengatakan apa yang benar-benar ingin dia ungkapkan begitu ya. Terkadang ada juga sih mereka-mereka itu kayak ngerasa galau aja. Di saat mereka galau ya, melihat kamu itu membuat mereka merasa kayak wah, jiwanya mulai tenang. Nah, jadi ini kamu itu akan jadi sorotan, kamu itu akan menjadi orang yang dilirik banyak ya, banyak dilirik orang gitu ya. Dan itu membuat kamu ngerasa bersyukur sekali. Tetapi ingat juga ya, ada juga sih orang-orang yang ngerasa iri terhadap kamu. Ada juga orang-orang yang ngerasa kayak enggak terima nih kamu seperti itu. Maunya dia gitu loh, yang disukai banyak orang. Tapi gimana? Dia mau disukai banyak orang sementara sifatnya, sikapnya, perilakunya tidak mencerminkan seseorang yang baik. Oke. Nah, jadi itu kamu. Kita coba lihat dari kartu orakel lainnya ya. Sebentar, aku cari dulu kartunya. Oke, kita akan coba cek di sini seperti apakah yang akan terbaca untuk energi kamu ke depannya. Dengan apa yang kamu miliki ini, apakah kehidupan kamu akan baik-baik saja? Apakah kehidupan kamu akan aman-aman saja? Kita akan coba bahas. Dan teman-temanku, jika kamu ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi. Nah, aku juga melihat beberapa dari kamu akan menerima penghargaan untuk diri kamu sendiri. Inilah kamu. Dan kamu juga mencerminkan seseorang yang selalu mencintai diri sendiri. Itu kamu. Jadi saat ini kamu itu sudah bisa mulai mengerti, memahami apa yang diri kamu butuhkan. Jadi kamu tidak mau nih sembarangan juga
untuk bertindak ataupun menerima sesuatu dari siapapun gitu ya. Kamu selalu untuk selektif di sini. Dan itu juga mempengaruhi kehidupan kamu ke depan. Karena di sini kan sudah kita jelaskan banyak pro dan kontra yang terjadi di saat kamu memiliki sebuah jabatan atau sebuah kesuksesan gitu ya, atau kebahagiaan. Itu tidak semua orang-orang menyukai, tapi banyak juga orang-orang yang iri. Namun kamu bisa untuk membawakan diri kamu kan, dan kamu lebih berhati-hati. Ya mungkin pesan untuk kamu ke depannya ya lebih berhati-hati. Namun di sini aku melihat as for help, kamu itu akan selalu dibantu. Ya, kamu itu akan selalu dibantu dalam segala hal. Ibarat kata itu kamu itu seolah kayak selalu dijaga gitu loh oleh malaikat penjaga kamu. Kamu selalu dijaga dari hal-hal buruk. Karena apa? Karena kamu sendiri yang sudah membuat diri kamu itu menjadi lebih baik. Kamu sudah berlaku positif, kamu sudah bertindak positif gitu loh. Dan kamu adalah seseorang yang selalu menebar kebaikan. Nah, itu membuat kamu akhirnya selalu dilindungi dari hal-hal buruk. Adapun orang-orang yang ingin mencelakai kamu, adapun orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada kamu, itu nggak akan jadi. Karena kamu dilindungi di sini. Jadi buat kita semua, selalulah melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Ya, apalagi membantu orang-orang yang membutuhkan kita dengan ikhlas, maka kita juga akan mendapatkan balasan gitu loh. Oke, nah seperti itu. Di sini ada amplop. Unplug, aku melihat beberapa diri kamu akan benar-benar menikmati hidup ke depannya. Kamu akan ngerasa hidup kamu itu happy, kamu akan ngerasa hidup kamu itu penuh dengan kebahagiaan dan ketenangan, ketentraman begitu ya. Ini juga ada dance. Nah, kalau tentang kebahagiaan, aku melihat kamu akan menemukan seseorang. Jika kamu seorang yang single, kamu akan menemukan seseorang yang tepat, yang satu circle dengan kamu gitu loh. Kamu bisa happy dengan dia, kamu bisa tahu apa yang dia inginkan. Intinya ada take and give lah antara kamu dengan dia begitu ya. Share your gap. Nah, kamu juga akan bisa menunjukkan kepada orang-orang bahwasanya kamu selalu happy. Nah, walaupun tadi aku katakan tidak selamanya juga ya, namanya kita manusia itu selalu menemukan masalah, menemukan problem lah, tantangan, hambatan, kesedihan, kekecewaan. Itu sering kita dapatkan. Tapi di sini kamu tidak pernah untuk menunjukkan kekesedihan kamu, kekacauan kamu, ya. Kamu selalu menunjukkan kebahagiaan di sini. Itu yang membuat orang-orang merasa kagum, ya. Jadi pertahankan hal seperti itu. Dan kamu hebatnya bisa menyelesaikan semua masalah yang terjadi. Jadi kamu itu tidak benar-benar akan terpuruk. Jika kamu terpuruk, ya kamu selalu bangkit di sini. Itu kamu, ya. Dan compassion for all, kamu itu seseorang yang selalu bisa membawa diri di dalam lingkungan manapun. Kamu itu selalu bisa gitu loh, bisa untuk menyesuaikan diri, dan kamu akan selalu diterima dimanapun. Tapi tergantung kamu, apakah kamu bisa menilai orang-orang ini pantas nggak untuk kamu, orang-orang ini layak nggak untuk kamu, begitu loh. Jadi kamu selektif juga untuk menilai, karena banyak problem kamu dulunya itu terjebak dalam suatu hubungan toksik, baik itu pertemanan, baik itu percintaan kamu ya. Makanya di sini aku melihat kamu itu banyak belajar dari kegagalan, banyak belajar dari kesedihan kamu. Namun pada akhirnya semua itu adalah hal-hal yang bisa kamu ambil, dan itu membuat kamu bersyukur gitu loh. Karena dengan begitu akhirnya kamu bisa menjadi seseorang yang kuat, orang yang tangguh, orang yang benar-benar bisa mengerti akan hidup yang saat ini kamu jalani. Ya, bahkan rencana-rencana yang sudah kamu planningkan gitu ya, sudah kamu rencanakan ya, itu kamu selalu berusaha dan berjuang. Itulah bentuk kerja keras kamu. Karena apa yang kamu inginkan, apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu harapkan, itu selalu bisa terwujud, seolah-olah selalu ada keajaiban yang kamu buktikan di sini. Nah, itulah yang membuat banyak orang-orang ngerasa bahwasanya kamu itu adalah orang yang berbeda dari siapapun. Sebenarnya kita semua itu punya
kelebihan, kekurangan. Tapi jika kita bisa menutupi kekurangan kita dengan kelebihan, itu sangatlah luar biasa ya. Oke. Teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur ya, dan tercerahkan. Jikapun tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Anggap ini sebagai hiburan bagi kamu. Sampai ketemu lagi, dadah.